Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Insyaallah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid, masuk pada poin yang ke-22, bahwa sholat jamaah subuh dan asar disaksikan oleh malaikat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin nahar." Bergiliran kepada kalian malaikat-malaikat yang bertugas di malam hari dan malaikat-malaikat yang bertugas di siang hari. Wa yastami'una fi salatil fajri wa salatil asri, dan berkumpul para malaikat itu di waktu subuh dan di waktu asar. Jadi malaikat yang bertugas di malam hari ketemu dengan malaikat yang bertugas di siang hari. Kapan? Bertemu di waktu asar dan subuh. Summa ya'rujul ladzi batu fikum. Kemudian naiklah malaikat-malaikat yang bermalam bersama kalian, yang bertugas di malam hari, naik ke atas, melaporkan hasil dari apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Dan Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada malaikat ini, dan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang kondisi hambanya, lebih tahu tentang mereka. Apa yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kaifa taraktum ibadi? Apa yang kamu tinggalkan tentang hambaku ini? Oh, bagaimana kondisinya ketika Anda tinggalkan hambaku ini? Wa yaqulun, dan mereka para malaikat mengatakan, taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat. Wa atainahum wa hum yusallun, dan kami datangi mereka dan mereka dalam keadaan sholat. Jadi malaikat yang bertugas di malam hari turun dari langit di waktu asar, kemudian mencatat seluruh amalannya di malam hari, kemudian di waktu subuh naik dan dilaporkan. Kemudian yang bertugas di siang hari, malaikat itu turun, kemudian mencatat amalannya di siang hari, kemudian di asar, waktu asar dilaporkan. Begitu seterusnya. Jadi malaikat-malaikat itu bertemu di waktu asar dan di waktu subuh. Dan ketika ditanya, dalam keadaan apa mereka? Mereka dalam keadaan sholat ketika kita tinggalkan. Dan ketika kita datangi pun dalam keadaan sholat. Subhanallah. Inilah keutamaan orang-orang yang sholat subuh, sholat asar. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mudahkan kepada kita untuk sholat berjamaah. Maka ayo tingkatkan terus, ayo bergegas untuk sholat berjamaah di masjid. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang dasarnya mau sholat, nanti juga mau sholat, ya, mau nanti juga mau sholat juga. Ayo sholat di awal waktu, kemudian sholat di masjid. Biar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada beberapa faidah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk gaib yang bernama malaikat yang diberi tugas tertentu dan mereka melaksanakan dengan baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala
memiliki malaikat-malaikat yang makhluk gaib ini yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka melaksanakan dengan baik sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di antara tugas malaikat adalah menyertai manusia untuk mencatat perkataan dan perbuatan mereka. Pada hari kiamat, buku catatan amal itu akan diberikan kepada mereka masing-masing jadi catatan. Buku catatan, hasil catatan malaikat itu tidak ada yang terluput satupun. Dan nanti akan diberikan, ini loh catatan kamu, si fulan, fulana, ini loh si A, si B. Semuanya dicatat oleh malaikat dan tidak ada yang terluput. Ya kalau HP mak bisa error, bisa rusak, komputer bisa error, bisa rusak, tapi malaikat ini, catatan malaikat tidak ada yang ada error. Tidak ada yang error atau rusak. Semuanya akan tercatat. Kemudian yang ketiga, bahwa malaikat pencatat amal bergiliran bertugas. Ada yang bertugas di waktu malam dan ada yang bertugas di waktu siang. Ya tadi, yata'aqabuna, bergiliran. Yang keempat, malaikat yang bertugas di waktu malam mulai turun dari langit di waktu asar. Dari waktu asar mulai turun dari langit yang bertugas di malam hari. Dan naik ke langit di waktu subuh. Dia melaporkan hasilnya di waktu subuh. Sedangkan malaikat yang bertugas di waktu siang mulai turun dari langit di waktu subuh. Dan naik ke langit di waktu asar. Kalau yang siang, yang tugas siang, malaikat itu mulai subuh turun. Kemudian melaporkan di waktu asar. Berarti malaikat itu berkumpul di waktu subuh dan asar. Yang kelima, semua malaikat itu berkumpul pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Ini menunjukkan keutamaan dua sholat tersebut. Kenapa? Karena disaksikan oleh malaikat yang bertugas di waktu malam dan yang bertugas di waktu siang. Subhanallah. Siapa yang tidak ingin disaksikan oleh para malaikat? Ayo bergegas untuk jamaah di masjid. Yang keenam, setelah bertugas, para malaikat naik ke langit menghadap Allah. Ini menunjukkan bahwa zat Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Allah fis sama. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Dalam surat Thaha ayat 5. Allah berada di atas arsy. Sedangkan ilmu Allah di seluruh tempat, meliputi segala sesuatu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diketahui. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat sedangkan Dia telah tahu tentang mereka untuk menunjukkan keutamaan orang-orang yang sholat berjamaah. Jadi Allah bertanya, yang hakikatnya Allah SWT sudah mengetahui untuk menunjukkan keutamaan orang-orang yang sholat berjamaah, terlebih di waktu subuh dan waktu asar. Ini hadis yang menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat subuh dan sholat asar disaksikan oleh para malaikat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan ibadah sholat berjamaah ini 5 waktu, terlebih-lebih untuk sholat subuh dan asar. Mari kita gunakan kesempatan baik-baik ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kepada kita semuanya ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan jauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta